Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi, masih membahas mengenai 41 BBL ya. Kalau kemarin kita sudah membahas sampai ke induksi, sintesis dan reseptornya, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai transduksi sinyalnya ya. Jadi kalau ada ikatan antara CD137 yang merupakan reseptor dari CD137 ligan, nah maka akan terjadi rekrutmen dari adapter protein ya, misalnya ini adalah TRAF atau tumor necrosis factor receptor associated factor ya, TRAF. Nah TRAF nanti akan memberikan sinyal ke dalam sel melalui kaskade perekrutan protein yang lain gitu ya. Nah CD137 itu adalah reseptor atau nama lain dari 41BB yang merupakan reseptor dari 41BB ligan ya, atau nama lainnya CD137 ligan ya. Kita lanjutkan. Nah ini yang biru-biru ini adalah CD137 nya atau 41BB nya, sedangkan yang di tengah ini adalah 41BB ligan atau CD137 ligan. Nah tadi kan sudah disebutkan bahwa nanti kalau ini teraktifkan begini akan mengalami perubahan transformasional yang ada di bagian domain intrasitoplasmik, kemudian merekrut adapter protein. Nah adapter proteinnya salah satunya TRAF ya, nanti akan mengaktifkan jalur IKK kompleks. Nah jalur IKK kompleks ini nanti akan mengaktifkan jalur P38 MAPK ERK nuklear faktor KPB ya. Nah mengenai NF-kB bagaimana pembentukannya beberapa kali kita singgung ya, bisa dilihat lagi ketika kita membahas mengenai TNF alfa ya, dan juga kemarin yang kita bahas di beberapa bab kemarin ya sebelum ini ya. Demikian juga dengan IRK dan P38. Kita lanjutkan. Nah ini contohnya lagi, ini lebih jelas. Kalau tadi kan ada skematisnya ya. Kalau ini misalnya 41BB, nah ini adalah imunoglobulin 41BB ya, antibody anti 41BB. Nah sebenarnya fungsinya sama saja ya. 41BB ini fungsinya seperti 41BB imunoglobulin ini seperti 41BB ligan. Jadi kalau nanti dia berikatan, dia akan mengaktifkan TRAF ya, TRAF-nya nanti akan mengaktifkan IKK, IKK-nya akan mengaktifkan atau melepaskan nuklear faktor KPB dari inhibitor KPB ya, sehingga nanti NF-kB-nya terlepas. NF-kB terlepas, nanti dia akan masuk ke dalam inti sel untuk mempengaruhi gen target ya. Atau ya kalau ada ikatan antara misalnya 41BB ligan dengan 41BB, nanti akan mengaktifkan TRAF, kemudian melalui jalur apoptosis signaling kinase 1 nanti bisa mengaktifkan dua arah begini, bisa mengaktifkan JUN-N kinase dan bisa mengaktifkan P38. Nah kalau JUN-N kinase nanti mengaktifkan C-JUN, kalau P38 mengaktifkan ATF2. Nah keduanya masuk ke dalam inti sel untuk mempengaruhi gen target sehingga dihasilkan berbagai macam sitokin, misalnya interleukin 1 beta ya, interleukin 6, TNF alfa ya, MCP ya, dan lain-lain ya. Itu transduksi sinyal dari 41BB ligan. Nah beberapa kali kita sampaikan bahwa ikatan antara tumor necrosis factor superfamily itu nanti akan memicu terjadinya transduksi sinyal ke dalam sel ya, baik yang forward itu dari tumor necrosis factor superfamily ke arah reseptornya ya, itu namanya forward transduction. Sedangkan kalau ikatan itu mengaktifkan dirinya sendiri ya, ikatan antara tumor necrosis factor superfamily dengan reseptornya, kemudian sel yang membawa
dari tumor necrosis factor superfamily itu kok teraktifkan karena ikatan itu namanya reverse signaling ya. Nah, ini mengikuti juga 4BB1 ligan ini ya, 41BB ligan atau CD137 ligan kan reseptornya CD137 atau 41BB ya. Kalau dia berikatan begini, nah kalau dari APC ini kan CD137 ligan atau 41BBL. Ini ada sel T ya, punya CD137 atau 41BB. Kalau dia berikatan begitu, dia bisa menghadap ke sini ke arah sel T ya. Ini tadi yang slide sebelum ini kita bahas ya, forward transduction. Nah, ikatan ini juga bisa mengaktifkan sel APC yang membawa CD137 ligan ini atau 41BB ligan ini. Nah, ini yang disebut dengan reverse signaling. Bagaimana reverse signaling itu terjadi? Nah, ini lebih jelas lagi ya. Ini adalah APC, antigen presenting cell, ini adalah sel T ya. Kalau ada ikatan antara antigen yang disajikan oleh molekul MHC ya, dikenali oleh antigennya dikenali oleh T cell reseptor. Nah, T cell reseptor kan dia mengirimkan sinyal dalam sel ya untuk menginduksi pembentukan 41BB atau CD137 ya. Satu dulu ya, ini ditemplekkan, diletakkan di membran sel, tapi ini berjarak ya, tidak lengket-lengket tuh enggak ya. Pertama itu. Yang kedua, APC kan bisa mengenali PEM ya. PEM-nya kan bisa dikenali oleh PRR misalnya, TLR ya. TLR-nya memicu pembentukan CD137 ligan atau 41BB ligan ya. Nah, kalau sudah terbentuk begini, ini nempel begini, jadi begini seperti ini ya. Nah, kalau begini dia nanti akan mengaktifkan sel T-nya ya, ini namanya forward signaling ya. Sudah pernah kita bahas yang slide sebelumnya ya. Nah, tapi kalau nemplek begini ya, berikatan seperti ini, kemudian sel APC-nya yang membawa 41BB ligan yang teraktifkan, nah ini namanya reverse signaling. Nah, reverse signaling itu nanti mempertahankan signal dari toll-like reseptor ini sehingga akan dibentuk CD137 ligan atau 41BBL ini lebih banyak lagi ya, sehingga nanti aktifannya jadi lebih banyak juga gitu ya. Nah, mengenai lebih jelasnya lagi bagaimana reverse transduksi sinyal itu terjadi. Nah, ini kalau ini adiposit contohnya ya, dia punya 41BB atau CD137 ya. Dia mengenali 41BB ligan atau CD137 ligan. Nah, nanti dia akan mengaktifkan tirosin kinase. Tirosin kinasenya mengaktifkan dua jalur begini lewat P38 dan AKT. Nah, keduanya masuk dalam sel ya untuk mempengaruhi gen target. Siapa gen targetnya? Sitokin pro-inflamasi, misalnya interleukin 6, TNF alpha. Nah, itu sinyal transduksi dari 41BB ligan ya setelah berikatan dengan reseptornya. Nah, kadang-kadang aktivasi dari 41BB dan 41BB ligan ini dikenal ada yang namanya cis dan trans activation. Aktivasi cis dan aktivasi trans. Nah, aktivasi cis itu terjadi kalau sebuah sel ya, dia itu mengalami koekspresi 41BB dan 41BB ligan ya. Mengenai apa itu koekspresinya bisa dilihat di video 41BB ligan yang bagian pertama kemarin ya. Nah, kalau misal ceritanya begini, kalau sebuah sel ya, dia mengekspresikan CD137 atau 41BB dan CD137 ligan atau 41BB ligan ya, maka kan dia akan dilakukan akhirnya kan nanti dibentuk protein ya. Proteinnya berarti protein CD137. Kalau yang ekspresinya yang dirangsang adalah gen penyandi CD137. Kalau
gen target yang dirangsang adalah CD137 ligan, ya yang terbentuk adalah protein CD137 ligan. Nah ini kan diproses nanti masuk ke retikulum endoplasma gitu kan. Nah di sini nanti kan terus jadikan vesicle transport ya. Nah kalau ini juga begitu, nempel di sini, nempel di sini. Lah nanti kalau vesicle ini bertemu ya, nah nanti di dalam vesicle itu dia bisa berikatan ya, antara CD137 dengan CD137 ligan. Nah keduanya ini nanti kan masukkan jalur transduksi sinyal ke dalam sel pada sel yang sama. Nah itu disebut dengan cis activation. Nah kalau yang trans activation itu aktivasinya oleh sel yang berbeda. Ya ini misalnya CD137 nya dari sel T, sedangkan CD137 liganya itu dari sel APC ya. Nah yang seperti ini aktivasinya adalah aktivasi trans ya. Walaupun nanti kalau sudah berikatan begini ya, kalau dia nanti diinvaginasi kemudian diendositosis, nah seperti ini juga nanti ada ikatan antara CD1 ikatan ya, ada transduksi sinyal yang reverse maupun yang forward dalam sebuah sel ya, karena dia diendositosis ya. Meskipun demikian, karena sumber dari CD137 ligan dan CD137 nya bukan berasal dari sel yang sama, maka ini disebut dengan transactivation, walaupun ketika dia di endositosis, forward maupun reverse signaling itu terjadi pada sebuah sel gitu ya. Nah saya kira demikian dulu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.